Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Masih di bahasan kisi-kisi PS. Semoga nggak bosan ya mendengarkan materi kisi-kisi ini. Oke, untuk video kali ini insya Allah Bapak akan bahas soal nomor 21 sampai 25. Kita langsung saja. Nah, soal nomor 21 tipe soalnya itu yang ditanyakan gradien garis yang melalui titik pusat dan satu titik. Jadi kalau misalnya ini melalui titik pusat itu 0,0 ya. Dan ini satu titik. Nah, kalau yang ini termasuk yang gampang. Jadi walaupun nggak disebutin titik pusat, kalau disebutin 0,0 berarti dia titik pusat ya. Apalagi disebutin di soalnya suatu garis melewati titik pusat. Nah, itu udah jelas. Jadi cluenya adalah titik pusat atau titik 0,0, kemudian ada titik. Nah, rumusnya adalah M sama dengan min Y per X. Nah, M sama dengan min Y per X. Nah, kalau koordinat itu kan ini koordinat ya, yang depan itu X, yang ini, yang belakang itu Y gitu kan. Nah, kalau nyari gradiennya, kalau mau titik pusat dan satu titik, tinggal masukkan ke rumus min Y per X kan, Y-nya berapa nih? Y-nya 4, berarti min 4 per X-nya 8 gitu ya. Ini gimana nih kalau misalnya Pak nggak ada Pak min 4 per 8. Nah, kita coba sederhanakan nih, min 4 per 8 itu kalau disederhanakan jadi min setengah. Seperti itu ya caranya. Atau misalnya contoh lagi nih, mulai titik pusat 0,0 dan misal 3, min 2. Nah, berarti kalau 3, min 2 kita ketahui nih X-nya 3, Y-nya minus 2. Rumusnya apa nih kalau satu titik dan titik pusat? Min Y per X. Masukkan, Y-nya berapa nih? Y-nya min 2, berarti min 2 minus dari minus 2 itu adalah positif 2, X-nya 3. Nah, kayak gitu caranya. Oke, mudah-mudahan difahami. Selanjutnya masih gradien juga nih, tapi kali ini yang diketahuinya berbeda. Jadi ditanyakannya gradien, yang ini diketahuinya 2 titik. Kalau sebelumnya kan diketahui gradien dari persamaan garis, ada juga diketahui gradien tapi ditanyakannya itu dari yang satu titik dan titik pusat. Nah, ini dia dari 2 titik. Bedanya apa Pak? Bedanya kan ini salah satunya bukan 0,0 kayak gitu. Gimana caranya? Oke, ini ada 2 soal ya. Ini soal yang pertamanya, ini soal yang keduanya. Tapi ini tipe soalnya sama. Dia tanyain gradien tapi diketahui 2 titik. Pak bahas yang pertama dulu deh. Ini ya untuk yang pertama. Nah, ini ada 7,3 dan min 2,6 ya. Kenapa jadi ada danes? Nah, min 2,6. Kalau kayak gini, ini kan ada 2 titik. Berarti ini tuh X, ini Y juga. X ini Y juga. Nah, supaya nggak bingung, kita sebut ini sebagai X1, Y1, ini X2, Y2. Kayak gitu. Rumusnya nih, kalau diketahui dari 2 titik, rumusnya itu adalah Y2 min Y1 per X2 minus X1 gitu. Kita masukkan aja nih, Y2-nya 6 ya. Y2 di sini ganti dengan 6 dikurangi Y1-nya 3 per X2-nya minus 2, X1-nya 7. Kayak gitu. Kita hitung 6 kurangi 3. 3 ini min 2 min 7. Nah, ini bukan jadi apa ya? Ini nggak jadi minus 5 ya, atau nggak jadi 5. Kenapa? Konsepnya gini. Minus itu ibaratnya hutang atau jajan. Jadi kayak punya hutang 2, ngutang lagi 7 kan berarti hutangnya tambah gede ya. 9. Nih kalau nggak ada di jawabannya 3 per min 9 berarti itu teh harus kita sederhanakan. Nah, dengarkan. Kalau ini pembagian, ini kan per itu sama dengan pembagian. Kalau minus itu, ini bisa boleh di atas, boleh di bawah, boleh di tengah-tengah kayak gitu. Pokoknya salah satu itu tandanya minus. Berarti kalau pecahan itu tandanya minus. Min, nah sekarang kita sederhanakan nih. 3 per 9 bagi angka yang sama. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3, 3. Nah, ini jawabannya, min 1 per 3. Nah, sebentar nih, min 1 per 3 ini boleh ditulisnya kayak gini, min 1 per 3, atau boleh juga kayak gini, 1 per min 3, atau minnya di tengah-tengah, min 1 per 3. Ini sebetulnya sama aja. Kenapa sama aja? Karena tanda minusnya cuma ada 1. Apakah di atas, di bawah, atau di tengah-tengah. Itu minus. Emang Pak, gimana kalau tanda minusnya ada di dua-duanya? Kalau misalnya tanda minusnya ada di dua-duanya, itu jadi positif gitu ya. Jadi
nih kayak gini, min 1 per min 3. Itu jadi positif karena kan tandanya sama. Gitu ya. Sekarang ke yang nomor 2-nya, masih di bahasan ini nih, yang diketahui 2 titik. Apa rumusnya masih ingat? M sama dengan Y2 min Y1 per X2 minus X1. Sebentar. Ini dia teh min 2,3 dan 4, minus 3. Berarti ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, ini X1, Y1, berarti X2, Y2. Oke, Bapak kasih tahu juga nih, sebetulnya Pak boleh nggak sih 4 sama min 3-nya yang jadi X1-nya? Boleh. Tapi gini, kalau nanti ini yang jadi X1, ini juga harus Y1. Berarti di sini X2, Y2. Nggak boleh nih di sini, misal contoh di sini X-nya X1 tapi Y-nya Y2, nggak boleh. Oke, kita pakai yang ini aja ya, X1, Y1, X2, Y2. Kita masukkan ke rumus Y2 min Y1. Y2-nya minus 3 dikurangi Y1-nya 3, min 3, kayak gitu ya. Ininya 4, Y2-nya 4 dikurangi minus 2. Kan ini minusnya dari rumus ya. Ini ada minus 2 lagi di sini. Dikurangi minus. Kalau dikurangi minus itu sama aja dengan ditambah. Kayak gitu. Min 3, punya utang 3, ngutang lagi 3. 6. Hati-hati karena hutang dia minus ya, negatif. 4 tambah 2, kayak punya 4 dikasih lagi 2. 6. Oke, ini perhatikan minusnya cuma ada 1 ya, berarti nanti negatif. 6 bagi 6, 1. Oke, negatif 1. Gitu ya caranya. Y2 min Y1, X2 min X1. Selanjutnya, ditanyakan gradien dari yang tegak lurus dengan 2 titik. Oke, ingat kalau tegak lurus itu berarti M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Atau cara gampangnya, balikan angka. Terus masih ingat nggak? Satu lagi balikan apa? Balikan tanda. Ya, ini langsung aja deh ya. Ini jadi X1, ini jadi Y1, ini X2, Y2 gitu ya. Rumusnya apa? Masih ingat? M sama dengan, ini kan 2 titik, berarti dia pakai rumus yang ini. Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 7. Y1, 1 dikurangi 1 per X2, 1 dikurangi, nah ini kan di rumus ya, 1 dikurangi minus 1. Dikurangi minus 1 jadi ditambah 1 gitu ya. 7 kurangi 1, 7 kurangi 1, 6. 1 tambah 1, 2, berarti 3 ya. Balikan angka, balikan tanda. Ini M1. Berarti M1-nya katanya sama dengan 3. Balikan angka. Nah, M2-nya gimana? M2-nya itu nggak jadi dibalikan 3, dibalikan jadi gini. Bukan. Maksudnya 3 tuh, maksudnya dibalikan gini. Kan 3 itu adalah 3 per 1. Berarti kalau dibalikan jadi 1 per 3 gitu ya. Nah, ini kan tandanya positif, berarti yang ini tandanya negatif, kayak gitu. Contoh lain deh ya, ini Bapak ngasih contoh yang balikan angka, balikan tanda. Misalnya M1-nya ketahuan 3 per 4, berarti M2-nya gimana nih? Balikan angkanya, asalnya di atas jadi di bawah jadi di atas. 4 per 3, ininya apa nih? Positif, berarti yang di sininya negatif. Contoh lainnya, misalnya M1-nya ketahuan nih minus 5 per 4, berarti M2-nya gimana? Balikin angkanya. 5 per 4 berarti balikin 4 per 5. Ini kan negatif, berarti yang ini positif, 4 per 5 gitu ya. Selanjutnya, ini ini masuk ke bahasan rumus fungsi ya. Fungsi dan relasi, pemetaan ya, fungsi dan pemetaan. Nah, ini ada rumus fungsi, ini fx sama dengan 2x min 7. Dia tanyain f3 ya, f3. Nah, ini gini. Ini yang soal pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, Bapak bahas yang nomor pertama dulu. Fx sama dengan rumusnya 2x min 7. Dia nanyain berapa sih nilai f3. Perhatikan. Gini, prinsip paling dasar pada rumus fungsi adalah domain, ini prinsip paling dasar ya, menggantikan x. Domain menggantikan x pada rumus fungsi. Ini kan x, di sini x. Kalau di sini 3, berarti gini. Domainnya ini tuh domain menggantikan x.
Jadi di sininya ganti juga sama 3 gitu ya. Kan di sini asalnya X, di sini X. Kalau di sini 3, berarti di sini juga 3 kayak gitu. 4 berarti di sini juga ganti sama 4. Nah, ini 2X itu kan 2 kali X. Berarti ini 2 dalam kurung 3 itu tuh maksudnya 2 kali 3. 2 kali 3 6 kurangi 7. Nah, punyanya 6.000, kamu jajannya 7.000. Kurang atau lebih nih? Kurang. Kurangnya berapa? Kurangnya 1 ya. Seperti itu. Jadi, yang ini jawabannya adalah minus 1. Sekarang yang kedua. Gx katanya sama dengan minus X ditambah 5. Nah, gimana sih kalau X-nya sama dengan 6? Berarti gini. G dalam kurung 6 itu tuh kayak gitu. Min, gantiin X-nya sama angka 6. 6 tambah 5. Punya utang 6, kamu bayar 5. Masih ngutang atau nyisa? Masih ngutang ya, masih ngutang. Kurang soalnya. Minus 1. Oh, sama lagi nih. Jadi jawabannya minus 1. Sekarang yang ketiga, ada rumus fungsi Gx sama dengan 3x min 5. G dalam kurung X. Jadi ini huruf di sininya boleh F, boleh G, boleh H. Tapi prinsipnya sama. Jadi si domain ini menggantikan posisinya si X. Ini rumus fungsinya adalah 3x minus 5. Berarti kalau bayangan dari 8 itu tuh maksudnya gini, G8 adalah gitu. Nah, perhatikan. Ini kalau misalnya di sininya di atasnya 3x, kamu jangan ngegantinya dari 2x min 7, tapi dari sini. Berarti 3 dalam kurung 8 minus 5 gitu kan. Kalau yang ini mah kan karena rumusnya di sini maka ke bawahnya juga kayak gitu. Lihat, angka 3-nya tetap, angka 5-nya tetap, X-nya yang diganti sama 8. Perhatikan, asalnya X, di sini X, kalau di sini 8 berarti sininya 8. Yang si X digantikan sama 8. Yang domain di sini menggantikan si X gitu ya. Mudah-mudahan difahami. 3 kali 8 24 kurangi 5. 24 kurangi 5 punyanya 24.000, kamu jajan 5.000, berarti masih sisa. Sisa banyak nih, sisanya 19. Oke. Masih ini berarti ini mah 19. Selanjutnya fx, oh ini fx ya, sama dengan 4x ditambah 5. Nah, mudah-mudahan mulai paham nih. Berapakah pemetaan dari 7? Berapakah bayangan dari 7? Itu sebetulnya sama aja, berarti sama kayak gini. F7 sama dengan gitu. Ayo gimana caranya nih? 4 dalam kurung gitu kan. Yang asalnya X karena di sini 7, maka diganti sama 7. Nah, 4 sama 7, ini operasinya apa nih kalau ada kurung kayak gini? Kali ya. Kalau ada kurung terus nggak ada tanda apapun, itu maksudnya kali. 4 kali 7, 28 ditambahin 5 sama dengan 33. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan difahami. Ini sengaja Bapak kasih soalnya banyak ya, karena biar tahu nih gambarannya. Selanjutnya ini ada apa nih? Oke. Oh, diketahui rumus fungsi. Nah, rumus fungsinya udah ketahuan. Nah, ini si A itu kan domain. Nah, ini ditanyain domain, yang ini di ujung range. Ini udah range-nya ketahuan. Gimana nih caranya? Ini agak sedikit berbeda. Maksudnya, oke, perhatikan nih. Pak, ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3. Nah, yang 1 dulu ya. Katanya Hx sama dengan 3x minus 2. Hx sama dengan 3x minus 2. HA ketahuan nih, katanya HA-nya sama dengan 19. Masih ingat? Prinsip paling dasar pada rumus fungsi adalah domain menggantikan siapa? Si X pada rumus fungsi. Nah, Hx sama dengan 3x. Berarti kalau HA berarti sama dengan 3A minus 2 gitu. 3A minus 2 sama dengan 19. Ya. Kalau sini A, sini ganti sama A, sini 19, ininya sama dengan 19 kayak gitu. Kita langsung hitung 3A sama dengan 19, ini minus, pindah ruaskan jadi tambah 2. 3A sama dengan 19 tambah 2, 21, berarti A sama dengan 21 per 3 sama dengan 7. Berarti yang ini mah nilai A-nya 7. Lanjut lagi. Fx katanya tuh Fx sama dengan, sebentar, Bapak gini kan, Fx sama dengan minus 2x ditambah 5. Di sini katanya Fd sama dengan minus 7. Nah, kalau kayak gitu berarti persamaannya itu, lihat, x-nya diganti sama d.
Minus 2, X-nya diganti sama D. D ditambah 5 sama dengan 19. Enggak, ngambil ke sini. Kan di sininya D, berarti pasangannya minus 7 gitu. Tergantung yang di atas ya, yang di sini nih pasangannya. Oke, minus D, Bapak pindahkan sini aja ya. Minus D, minus 2D sama dengan minus 7. Ini kan 5 positif, pindah di sini jadi minus 5 kayak gitu ya. Perhatikan minus 2D-nya tetap ya. Ini kenapa tetap? Karena dia tidak pindah ruas. Tapi si 5-nya dia berubah. Asalnya positif jadi negatif karena dia pindah ruas. Cirinya kan melewati tanda sama dengan. Oke, minus 2D sama dengan punya utang 7, mengutang lagi mengutang lagi 5. Bapak kira enggak ke maaf, Bapak kira tadi enggak kerekam nih. Min 7 minus 5, punya utang 7, ngutang lagi 5, berarti utangnya tambah gede, yaitu jadi 12. D sama dengan minus 12 per 2. Jangan. Kenapa jangan? Perhatikan, Pak, ini kan minus, berarti kalau pindah jadi plus. Enggak. Ini yang berubah itu gini, minus 2 kali D, kan kali pindah jadi bagi. Nah, karena udah kali pindah jadi bagi, tandanya mah tetap gitu kan, tetap dia minus 2. Minus 12 dibagi minus 2, 12 bagi 2, 6. Perhatikan, ini kan bagi. Nah, tandanya sama, berarti hasilnya positif. Jawabannya D-nya 6. Kayak gitu. Yang terakhir, ini Fx sama dengan 4X tambah 5, Fc sama dengan 40 berapa nih? 45. Tuliskan dulu di sini deh. Maaf. Berarti Fx sama dengan 4X ditambah 5, katanya Fc sama dengan 45. Nah, berapa sih nilai C? Nah, karena nanti domain menggantikan X yang asalnya 4X jadi 4C ditambah 5. Nah, ini ya, dari sini cuman X-nya diganti sama C, sama dengannya berapa nih? Apakah sama dengannya min 7? Apakah sama dengannya 19? Enggak. Sama dengannya yang ini. Kan kalau C 45, berarti 45 gitu ya. 4C sama dengan 45, kita pindah ruaskan, 5-nya jadi negatif. 4C sama dengan 45 kurangi 5, 40. Berarti C nanti sama dengan 40 dibagi, nah 4-nya ambil dari sini, pindahin sini, bagi 4 sama dengan 10, berarti C-nya 10. Nah, oke. Nah, dari sini yang nomor 2 itu ketahuan, D-nya 6, kalau yang ini dia 10. Ya, mudah-mudahan difahami. Nah, kalau ada yang belum paham silahkan tanya, Pak, minta bahas lagi dong contoh yang nomor ini. Nah, kayak gitu ya. Dan untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau tidaknya, silahkan kerjakan latihan soal tipe soal nomor 21 sampai 25. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.